Hari ini kita akan mempelajari mengenai grafik fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita ke materi grafik, bagaimana cara menggambar grafik suatu fungsi trigonometri, Ibu akan bahas terlebih dahulu mengenai fungsi trigonometri. Nah, adapun beberapa contoh dari fungsi trigonometri diantaranya adalah fx sama dengan sin x, gx sama dengan cos x, hx sama dengan tan x, dan lainnya. Nah, fungsi trigonometri ini memetakan ukuran sudut ke suatu nilai tertentu. Jadi dia memetakan suatu ukuran sudut ke suatu nilai tertentu. Nah, untuk contoh soal, Ibu langsung ke contoh soal, diminta untuk menentukan suatu nilai fungsi, yaitu sin x per sin x tambah cos x untuk x sama dengan 30 derajat dan x sama dengan pi per 3. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk yang pertama, untuk x sama dengan 30 derajat. Nah, bagaimana cara menentukan nilai fungsinya? Pertama, silakan kalian tulis kembali dulu fungsi yang diketahui, yaitu sin x per sin x ditambah dengan cos x. Kemudian di sini untuk x sama dengan 30 derajat, artinya x-nya silakan kalian ganti dengan 30 derajat atau substitusi 30 derajat ke fungsi, sehingga diperoleh sin 30 derajat per sin 30 derajat ditambahkan dengan cos 30 derajat. Nah, jadi setiap ketemu x silakan diganti dengan 30 derajat ya. Selanjutnya silakan kalian cari hasilnya. Sin 30 derajat itu adalah 1/2 dibagi dengan sin 30 derajat adalah 1/2 ditambah dengan cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Nah, ini akan sama dengan 1/2 per. Nah, untuk penyebutnya silakan dilihat karena dia sudah sama penyebutnya itu per 2, silakan jadikan 1 sehingga memperoleh 1 ditambah akar 3 per 2. Nah, karena ini bentuknya pecahan ya, pembagian pada pecahan, silakan baginya itu kalian jadikan kali, kemudian pecahan yang di bawah silakan kalian balik, sehingga menjadi 1/2 kali 2/1 tambah akar 3. Sederhanakan duanya sehingga sisa 1/1 ditambah dengan akar 3. Nah, perhatikan untuk penyebutnya karena masih mengandung akar, silakan kalian rasionalkan dengan mengalihkannya dengan sekawannya, yaitu 1 dikurangi akar 3 per 1 dikurangi akar 3. Tinggal kalian kalikan. 1 kali 1 dikurangi akar 3 adalah 1 dikurangi akar 3 per. Kemudian penyebutnya 1 ditambah akar 3 dikalikan dengan 1 dikurangi akar 3. Nah, perhatikan untuk penyebutnya, silahkan kalian operasikan dengan perkalian aljabar. Jadi 1 kali 1 adalah 1, 1 kali min akar 3 adalah min akar 3, akar 3 kali 1 adalah akar 3, akar 3 dikalikan dengan min akar 3 adalah min 3, sehingga diperoleh hasil 1 dikurangi akar 3 per 1 kurang 3 adalah min 2. Nah, min 2 nya ini silakan kalian bawa keluar atau ubah bentuknya, jadinya min setengah dikalikan dengan 1 dikurangi akar 3. Jadi kalau min setengahnya kalian kali ke dalam, itu hasilnya sama dengan 1 dikurangi akar 3 per min 2. Jadi kita hanya mengubah bentuknya saja. Sehingga
bisa ditulis dengan X-nya adalah 30 derajat, kemudian koma, Y-nya atau hasilnya adalah min 1/2 kali 1 dikurangi akar 3. Jadi ingat X, Y, jangan sampai kebalik. Kemudian selanjutnya kita cari untuk X sama dengan pi per 3. Nah, untuk X sama dengan pi per 3 itu caranya masih sama seperti sebelumnya. Pertama silakan kalian tulis dulu soalnya, yaitu sin X dibagi dengan sin X ditambah cos X. Kemudian X-nya kalian ganti dengan pi per 3 atau substitusikan pi per 3 pada fungsi, sehingga menjadi sin pi per 3 dibagi dengan sin pi per 3 ditambah cos pi per 3 sama dengan, nah sin pi per 3 ini adalah sin 60 derajat, yaitu 1/2 akar 3 dibagi dengan ini sama 1/2 akar 3 ditambahkan dengan cos pi per 3 adalah cos 60 derajat, yaitu 1/2. Sekarang tinggal kalian sederhanakan untuk penyebutnya. Nah, ini sudah sama penyebutnya kan, silakan jadikan 1, berarti akar 3 ditambah 1/2. Nah, karena ini pembagian pecahan, silakan kali baginya jadi kali, kemudian pecahan yang di bawah kalian balik, hingga menjadi 2 per akar 3 ditambah 1. Silakan disederhanakan duanya, sehingga sisanya adalah akar 3 per akar 3 ditambah 1. Nah, untuk penyebutnya sama seperti tadi karena masih mengandung akar. Silahkan kalian rasionalkan dengan mengalikannya dengan sekawannya, yaitu akar 3 min 1 per akar 3 min 1, sehingga ketika disederhanakan menjadi akar 3 kali akar 3 min 1 per akar 3 ditambah 1 kali akar 3 dikurangi 1. Silahkan pembilang dan penyebutnya kalian kalikan dengan perkalian aljabar ya. Ini kali dengan ini, kemudian ini kali ini kali ini, sehingga diperoleh hasil akar 3 kali akar 3 adalah 3, akar 3 kali min 1 adalah min akar 3 per, kemudian akar 3 kali akar 3 adalah 3, akar 3 kali min 1 adalah min akar 3, 1 kali akar 3 adalah plus akar 3, 1 kali min 1 adalah min 1. Sehingga jika ini disederhanakan akan memperoleh hasil 3 dikurangi akar 3 dibagi dengan 2. Nah, untuk penyebut 2 ini bisa kita bawa keluar menjadi 1/2 kali 3 dikurangi akar 3. Nah, jadi ini adalah hasilnya, atau dapat kita tulis menjadi, karena di sini X-nya diketahui pi per 3, berarti kurung pi per 3, koma, hasilnya adalah 1/2 kali 3 dikurangi akar 3. Jadi ini adalah hasilnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo,
dan periode grafik fungsi trigonometri. Jadi di sini Ibu perkenalkan untuk grafik suatu fungsi trigonometri. Jadi dia bentuknya kayak gelombang ya. Kayak gelombang, bisa dilihat pada gambar. Itu contoh grafik dari fungsi trigonometri. Nah, di sini Ibu perkenalkan yang namanya nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode. Untuk yang pertama adalah nilai maksimum. Nilai maksimum itu nilai tertinggi ya nak ya. Jadi dia terletak di puncak suatu grafik. Sedemikian sehingga dapat kita artikan bahwa nilai maksimum adalah nilai tertinggi suatu grafik pada interval tertentu. Nah, sebaliknya sekarang nilai minimum. Yang namanya minimum berarti yang terendah ya. Sedemikian sehingga yang termasuk nilai minimum itu adalah nilai yang paling bawah. Kalau pada grafik itu yang paling bawah, dimana dapat kita artikan nilai minimum adalah nilai terendah suatu grafik pada interval tertentu. Nah, itu adalah nilai maksimum dan minimum. Nah, sekarang bagaimana dengan amplitudo? Amplitudo ini adalah setengah dari jarak antara nilai minimum dan nilai maksimum. Suatu grafik. Jadi Ibu ulangi, amplitudo itu adalah setengah dari jarak antara nilai minimum dan nilai maksimum suatu grafik. Jadi minimumnya itu kan ini, maksimumnya ini. Jadi setengahnya itu adalah amplitudonya. Diperhatikan pada gambar, yang dimaksud dengan amplitudo itu adalah jarak yang ini, amplitudo. Atau yang ini, amplitudo juga. Jadi setengah dari jarak antara nilai minimum dan maksimumnya, setengahnya ya. Kemudian yang terakhir adalah periode. Nah, bagaimana dengan periode? Yang mana sih yang dimaksud dengan periode di sini? Jadi periode ini adalah besarnya interval suatu grafik akan mengulang. Besarnya interval suatu grafik akan mengulang dengan bentuk yang sama. Besarnya interval suatu grafik akan mengulang dengan bentuk yang sama. Nah, satu periode di sini bisa kalian hitung dengan mungkin satu gunung, satu lembah
Jadi satu gunung, satu lembah itu hitungannya satu periode, atau dari puncak grafik atau nilai maksimum grafik ketemu puncak lagi. Jadi itu hitungannya juga satu periode. Selain itu, dari lembah atau nilai minimumnya ketemu lembah lagi, itu hitungannya satu periode. Oke, untuk yang pertama satu gunung, satu lembah. Jadi misalkan dari titik itu satu gunung, satu lembah. Dari titik ini ke sini itu hitungannya satu periode. Kemudian untuk yang kedua, misalkan puncak ketemu puncak, maksudnya misalkan puncaknya di sini, ketemu puncaknya ini. Jadi dari puncak yang pertama ketemu ke puncak yang kedua, itu hitungannya satu periode. Kemudian yang ketiga, contohnya lembah ketemu lembah. Misalkan lembahnya atau nilai terendahnya itu yang ini, ketemu lembah lagi. Dari lembah pertama ketemu lembah lagi, itu hitungannya satu periode. Jadi pada grafik ini karena diawali dengan puncak, jadi dari puncak ketemu puncak itu hitungannya satu periode. Ya, ini adalah satu periode. Oke, jadi pada grafik ini ada dua periode. Periode pertama, kemudian periode yang kedua. Jadi total ada dua periode pada grafik ini dengan interval yang ini. Oke, Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu grafik fungsi trigonometri. Nah, kita masuk ke bagaimana menggambar suatu grafik fungsi trigonometri. Dalam membuat suatu grafik itu sama saja seperti membuat grafik sebelumnya. Untuk yang pertama, misalkan grafik fungsi atau fx sama dengan sin x. Langkah pertama silakan kalian buat tabelnya dulu. Yang pertama x-nya, yang kedua adalah y-nya atau fx sama dengan sin x. Untuk nilai x itu karena ini trigonometri, berarti yang kalian masukkan itu adalah sudut. Boleh dalam radian atau dalam derajat yang kalian masukkan nanti untuk nilai x-nya. Di sini Ibu tuliskan dua-duanya ya. Ada dalam radian dan ada dalam derajat untuk mempermudah kalian. Jadi mulai dari 0. 0 substitusi ke fungsi jadinya kan sin 0. Sin 0 adalah hasilnya 0. Kemudian kalau sin pi per 6 itu adalah 1/2. Selanjutnya sin pi per 4 atau sin 45 derajat ini adalah 1/2 akar 2. Kemudian sin pi per 3 adalah 1/2 akar 3. Sin pi per 2 adalah 1. Selanjutnya sin 2 pi per 3 atau sin 120 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Oke, selanjutnya sin
3pi per 4 adalah 1/2 akar 2. Sin 5pi per 6 adalah 1/2. Kemudian sin pi atau sin 180 derajat ini adalah 0. Kemudian sin 7pi per 6 atau 210 derajat adalah negatif 1/2. Karena pada kuadran ketiga nilai sin itu negatif ya. Silahkan diingat untuk sudut berelasinya. Kemudian kalau sin 5pi per 4 adalah min 1/2 akar 2, sin 4pi per 3 min 1/2 akar 3, sin 3pi per 2 adalah negatif 1, sin 5pi per 3 adalah min 1/2 akar 3. Kemudian sin 7pi per 4 adalah min 1/2 akar 2, sin 11pi per 6 adalah min 1/2, dan yang terakhir sin 2pi adalah 0. Jadi setelah kalian selesai mengisi tabelnya untuk sudut dari 0 sampai 2pi, silakan kalian plot titik ini ke koordinat kartesius atau gambar grafiknya. Pertama kalian buat dulu sumbu X nya, kemudian sumbu Y nya. Sumbu X ini berisikan nilai X yang ada di tabel atau sudut-sudutnya, boleh dalam radian ataupun dalam derajat. Kemudian sumbu Y itu berisi hasil-hasilnya. Jadi ini 0 derajat, kemudian setengah, kemudian 1. Kalau setengah akar 2 itu kira-kira di atasnya setengah. Kalau setengah akar 3 berarti di atasnya setengah akar 2, kira-kira saja ya. Kemudian untuk yang di bawah juga sama, ini min setengah, kemudian ini min 1, berarti min setengah akar 2 ada di atasnya min setengah, di bawahnya min setengah. Kemudian min setengah akar 3 ada di bawahnya min setengah akar 2 ya. Pertama 0,0 berarti letaknya di sini di 0. Kemudian pi per 6, setengah. Silakan diplot titiknya di sini. Setelah itu pi per 4 dengan setengah akar 2. Silakan diplot titiknya. Selanjutnya pi per 3 dengan setengah akar 3. Plot titiknya jadinya di sini. Kemudian pi per 2 dengan 1. Silakan diplot. Selanjutnya 2 pi per 3 dengan setengah akar 3. Silakan diplot titiknya. Selanjutnya 3pi per 4 dengan setengah akar 2. Plot titiknya. Kemudian 5pi per 6 dengan setengah. Jadi titiknya di sini. Selanjutnya pi, 0 berarti tepat di pi-nya, titiknya. Kemudian 7pi per 6, min setengah. Titiknya di sini. Selanjutnya 5pi per 4 dengan min setengah akar 2. Titiknya di sini. 4pi per 3 dengan min setengah akar 3. Titiknya di sini. Selanjutnya 3pi per 2, min 1, titiknya di sini. Kemudian 5pi per 3, min setengah akar 3, berarti di sini. Selanjutnya 7pi per 4 dengan min setengah akar 2, titiknya di sini.
kemudian 11 pi per 6 dengan min setengah, plot di sini, dan yang terakhir 2 pi, 0, berarti tepat pada 2 pi. Nah, titik-titik yang sudah kalian plot ini tinggal kalian tarik garis agar menjadi suatu grafik mulus ya. Akan ditarik garis sehingga kelihatan grafiknya seperti apa. Nah, inilah grafik fungsi trigonometri, yaitu fx sama dengan sin x. Oke, untuk selanjutnya, untuk grafik yang kedua, Ibu lanjutkan, yaitu grafik fx sama dengan cos x. Dengan cara yang sama seperti tadi, langkah pertama silakan kalian buat terlebih dahulu tabelnya, di mana pada tabel ada x-nya dan y, di mana y-nya adalah fx sama dengan cos x. Nah, untuk x-nya sama, silakan x itu adalah sudut. Terserah kalian, boleh dalam bentuk radian atau dalam bentuk derajat kalian menuliskan. Kemudian kalian cari hasil-hasilnya ya. Oke, untuk cos pi per 3 itu adalah setengah, cos pi per 2 adalah 0, cos 2 pi per 3 adalah min setengah, kemudian cos 3 pi per 4 adalah min setengah akar 2. Selanjutnya cos 5 pi per 6 adalah min setengah akar 3. Cos pi adalah min 1. Cos 7 pi per 6 atau cos 210 derajat itu adalah min setengah akar 3. Cos 5 pi per 4 adalah min setengah akar 2. Kemudian cos 4 pi per 3 adalah min setengah. Cos 3 pi per 2 adalah 0. Kemudian cos 5 pi per 3 adalah 1 per 2. Cos 7 pi per 4 adalah 1 per 2 akar 2. Cos 11 pi per 6 adalah 1 per 2 akar 3. Cos 2 pi adalah 1. Ya, jadi sudut-sudut X-nya ini silakan kalian substitusi semua ke fungsi. Jadi nanti hasilnya tergantung fungsi yang diketahui pada soal ya. Karena ini soalnya adalah fx sama dengan cos x, berarti tinggal mencari nilai cosnya saja. Setelah itu, setelah menggambar tabelnya, menyelesaikan tabelnya, silakan kalian plot titik
titiknya ke koordinat kartesius. Buat sumbu X dan sumbu Y-nya, di mana sumbu X isinya sudut-sudutnya, kemudian sumbu Y adalah hasilnya. Sini Ibu buat setengah akar 2, setengah akar 3, 1 untuk yang di atas. Untuk yang di bawah min setengah akar 2, min setengah akar 3, min 1. Itu sama seperti koordinat kartesius untuk fungsi sin tadi ya. Kemudian tinggal kalian plot. Untuk yang pertama X nya 0, Y nya 1, 0,1 berarti di 1 titiknya. Kemudian yang kedua pi per 6 dengan setengah akar 3, titiknya di sini. Kemudian pi per 4 dengan setengah akar 2, titiknya di sini. Pi per 3 dengan setengah, titiknya di sini. Setelah itu pi per 2,0 tepat di pi per 2 nya. 2 pi per 3 dengan min setengah, titiknya di sini. Kemudian 3 pi per 4 dengan min setengah akar 2, titiknya di sini. Selanjutnya 5 pi per 6 dengan min setengah akar 3, berarti titiknya di sini. Kemudian pi, min 1, titiknya adalah di sini. Selanjutnya 7 pi per 6 dengan min setengah akar 3, 5 pi per 4 dengan min setengah akar 2, berarti titiknya di sini. 4 pi per 3 dengan min setengah, titiknya di sini. Selanjutnya 3 pi per 2,0 tepat di 3 pi per 2 nya, titiknya. Kemudian 5 pi per 3 dengan setengah, berarti di sini. 7 pi per 4 dengan setengah akar 2, titiknya di sini. 11 pi per 6 dengan setengah akar 3, titiknya di sini. Dan yang terakhir 2 pi dengan 1. Oke. Jika semua titik sudah diplot, tinggal kalian tarik garis agar menjadi suatu grafik mulus ya. Oke, ini adalah grafik fungsi trigonometri, yaitu fx sama dengan cos x. Oke, Ibu lanjutkan untuk yang terakhir. Contoh terakhir yaitu grafik fungsi fx sama dengan tan x. Jadi langkahnya sama. Pertama kalian buat tabel di mana x-nya mengandung sudut-sudut dari 0 sampai 2 pi dalam radian, atau kalau dalam derajat berarti dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian kalian cari nilai tan-nya, karena kebetulan ini fungsinya adalah tan x, jadi x-nya tinggal kalian ganti dengan sudut-sudut ini. Tan 2 pi per 3 itu adalah negatif akar 3
Kemudian tan 3pi per 4 adalah min 1. Tan 5pi per 6 adalah min 1/3 akar 3. Tan pi adalah 0. Tan 7pi per 6 adalah 1/3 akar 3. Selanjutnya tan 5pi per 4 adalah 1. Tan 4pi per 3. 4pi per 3 adalah akar 3. Selanjutnya tan 3pi per 2 tan 3pi per 2 adalah tidak terdefinisi. Tan 5pi per 3 adalah negatif akar 3. Tan 7pi per 4 adalah min 1. Tan 11pi per 6 adalah min 1/3 akar 3. Dan yang terakhir, tan 2pi adalah 0. Oke, setelah kalian membuat tabelnya dan hasilnya semuanya sudah kalian cari, langkah selanjutnya adalah kalian plot titik-titik ini ke dalam koordinat kartesius. Jadi silakan kalian buat sumbu X-nya yang berisikan nilai X atau sudut-sudutnya. Kemudian buat sumbu Y-nya yang berisi nilai-nilai dari Y-nya, yaitu 1/3 akar 3, di atasnya 1, kemudian di atasnya akar 3. Kemudian yang di bawah min 1/3 akar 3, yang di bawahnya min 1, di bawahnya min akar 3. Setelah itu barulah kalian plot titik yang ada pada tabel ke koordinat kartesius. Yang pertama 0,0, silakan diplot. Kemudian pi per 6 dengan 1/3 akar 3. Kemudian pi per 4 dengan 1, titiknya di sini. Pi per 3 dengan akar 3, titiknya di sini. Selanjutnya untuk pi per 2 itu kan tidak terdefinisi. Artinya grafik itu tidak boleh memotong di pi per 2. Dengan kata lain dia akan menjadi asimtot di sini karena tidak terdefinisi. Grafik tidak boleh memotong di sana. Oke, selanjutnya 2pi per 3 dengan min akar 3. 3pi per 4 dengan min 1, titiknya di sini. 5pi per 6 dengan min 1/3 akar 3, titiknya di sini. Kemudian pi, 0, titiknya tepat pada pi. 7pi per 6 dengan 1/3 akar 3, berarti di sini. 5pi per 4 dengan 1, berarti di sini. Selanjutnya 4pi per 3 dengan akar 3, berarti di sini. Oke, selanjutnya untuk 3pi per 2 sama, tidak terdefinisi, jadi kalian buat garis putus-putus, artinya grafik nggak boleh memotong di sana, atau dia akan menjadi seperti asimtot ya. Kemudian 5pi per 3 nya dengan min akar 3. 7pi per 4 dengan min 1, titiknya di sini. 11pi per 6 dengan min 1/3 akar 3, titiknya di sini. Terakhir 2pi, 0,
berarti titiknya di sini tepat di 2pi. Setelah ini tinggal kalian tarik garis dari titik ke titik yang sudah diplot. Nah, untuk asintotnya atau garis putus-putus yang tidak boleh dipotong oleh grafik, silakan kalian dekati saja ketika menggambar grafiknya, tapi tidak memotong itu. Oke, ini merupakan grafik fungsi trigonometri, yaitu fx sama dengan tan x. Nah, jadi itu adalah cara dari menggambar suatu grafik fungsi trigonometri.